Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang ini kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang kita pada siang ini akan melanjutkan dari keutamaan tadabbur Al-Quran yang selanjutnya, yakni menjadi yang terbaik dengan Al-Quran. Karenanya Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan ilmu disesuaikan dengan kemuliaan yang dipelajari. Sehingga ketika Al-Quran itu dipelajari dan Al-Quran itu tentunya disebutnya ya Al-Quranul Karim ya, adalah Al-Quran yang mulia ya, memiliki sifat kemuliaan. Sering kita mengkajinya, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Semakin mulia yang dipelajari, semakin mulia pula ilmu tersebut. Ilmu apapun ya, ketika berkenaan dengan Al-Quran, itu semakin mulia. Begitu pula mentadabburi Al-Quran atau tafsir ya, juga terjemah dan ilmu lainnya, bahasa Arab, yang semuanya berkaitan dengan Al-Quran, tentu menjadi mulia. Oleh karena itu, Nabi mengabarkan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, bagaimana kita bisa memperoleh derajat yang terbaik itu dengan belajar Al-Quran dan kita senantiasa mengajarkannya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa itu mempelajari Al-Quran, apa itu kita mengajarkan Al-Quran ya. Tentunya mempelajari, apakah cukup dengan hanya mempelajari yang tentunya untuk suaranya saja yang merdu ya, atau bacaannya yang merdu, dan apakah mengajarkan itu hanyalah mengajarkan dari segi bahasanya saja. Nah, tentunya ini yang harus kita dalami ya. Bahwa mempelajari Al-Quran yang dimaksud dalam hadis di atas yang tadi ya, adalah mempelajari huruf-huruf dan maknanya. Artinya kalau mempelajari huruf-huruf ya, orang yang belajar tahsin, orang yang belajar tajwid itu termasuk di dalamnya. Bagaimana mempelajari huruf, bagaimana mengucapkan huruf, bagaimana ketika huruf yang satu ketemu dengan huruf yang lain ya. Nah, itu bagaimana mengucapkannya, bagaimana hukumnya, kan itu ya.
pasti itu dipelajari ya. Dan itu juga termasuk di dalamnya. Nama Sigit Apriyadi. Ya, apa itu? Paket. Udah dibayar belum? Udah. Ini bapak naik. Ya. Ya. Jadi seseorang yang belajar tahsin atau tajwid mempelajari ilmu itu, maka termasuk di dalamnya dia mempelajari Al-Quran. Nah itu. Tapi tidak hanya sebatas itu ya. Mempelajari tahsin saja, memperbagusnya saja ya. Sebagaimana banyak dalam hadisnya ya, sholat yakni orang yang bisa jadi ya, tidak mengamalkan Al-Quran karena apa? Karena dia tujuannya bukan untuk inilah ya, untuk disebut qori ya, untuk disebut bagus. Oh bagus ini bacaannya, bagus, keren bacaannya ini kayak Syekh Anu lah gitu, kayak Syekh di Arab lah gitu ya, kayak Syekh Qatar misalnya. Tapi ternyata bukan itu tujuan yang benar. Atau supaya disebut qori atau ulama ya, disebut ulama ya. Dengan itu dia menginginkan dunia, yang menginginkan dunia, mencoba meraih dunia dengan hal itu. Nah, ini bukan tujuan yang benar. Atau bisa jadi orang yang mempelajari dari sudut keindahannya saja ya, sudut keindahannya dan bagaimana dia mengucapkan keindahannya itu, tapi tidak memahami makna yang dimaksud. Nah itu ya, nah itu bisa jadi dia tidak paham, dia cuman Bisa baca. dikatakan kalau misalnya kacang gitu ya, kacang mah dengan itu kulit unggul gitu ya, kulitnya saja gitu ya, isinya tidak ya, gitu. Nah itu ya, sama juga ketika orang mempelajari bahasa Arab tidak mempelajari tafsirnya, ya sama saja mempelajarinya kacangnya saja, yaitu di kulitnya saja, di kulitnya gitu, tidak di isinya gitu ya. Iya. Nah itu ya, bahkan ada orang yang mengatakan sampai seperti ya monyet gulung kelapa gitu. Itu berlebihan juga sih kalau mengatakan demikian ya. Kelapa. Ya. Manuk gulung ya. Jadi kalau tidak mengamalkan atau tidak mempelajari tafsirnya, sehingga monyet gulung kelapa, itu maksudnya berlebihan sih, analoginya berlebihan ya. Tapi ya ala kulihal gitu ya. Ya emang demikian lah. Kalau kita mempelajari hanya dari segi keindahannya saja ya, termasuk hanya bahasa Arabnya saja, kemudian tidak memahami isinya ya, orang mau beramal bagaimana ya. Ya ketika misalnya ada
peraturan ya, peraturan atau SOP lah gitu. SOP. Nah, kira kowe SOP hanya dipelajari dari segi kebagusan kata-katanya lah gitu ya. Kebagusan kata-katanya ya SOP itu. Peraturan di SOP tidak digugu gitu ya. Tidak dilakukan gitu ya gitu. Nah itu ya. Apalagi sampai dipahami peraturan SOP-nya apatah kata lagi ketika benar-benar dilakukan, diamalkan ya. Ya itu kalau cuma SOP-nya ya yang penting bagus kata-katanya gitu ya. Baca nangkul. Ya dibaca unggul. Nggak tahu maksudnya kemana Ya. ayat ini maksudnya apa gitu ya. Ya pokoknya mah itulah. Pokoknya itu sehingga tidak cukup tentunya untuk mempelajari itu ya. Harus mempelajari huruf dan makna-maknanya. Nah, itu makna yang kita pelajari itu diantaranya ya maknanya ya. Nah, itu. Bahkan ya sebagian dari tafsir itu ya bukan hanya mempelajari dari segi menjelaskan ayat-ayat, tapi bagaimana apa maksudnya, misalnya kenapa dibaca mat wajib, kenapa dibaca mat jaiz misalnya gitu kan gitu. Itu ada tafsir yang seperti itu ya gitu. Sampai segitunya ya. Nah ini tentunya perlu kita kaji nantinya, walaupun ya berawal dari tafsir yang singkat-singkat dulu lah gitu, jangan panjang-panjang gitu ya. Nah itu jadi mempelajari Al-Quran itu ya kita pelajari huruf-huruf dan makna-makna. Hal itu karena mempelajari makna-makna Al-Quran adalah maksud yang diinginkan ya, yang lebih diinginkan. Sedangkan mempelajari lafadznya itu adalah wasilah, perantara ya, gitu. Ya orang yang belajar juga harus belajar dia bagaimana cara bacanya, harus belajar dia cara baca huruf ini, bagaimana mengucapkannya, kemudian bagaimana ketika huruf ini ketemu dengan huruf yang lain. Nah itu bagaimana panjang pendek, bagaimana dan sebagainya lah gitu yang dipelajari dalam ilmu tahsin ya, zaman sekarang ilmu tahsin ya, dulu tajwid ya. Iya. Jadi harus itu juga dipelajari. Itu kan wasilah, perantara ya. Seorang santri ya, sebelum dia memahami hadis, sebelum dia membaca hadis dengan lancar, sebelum dia menerangkan sebuah hadis atau menerangkan ayat saja, apa dulu yang akan dia baca? Al-Quran yang harus dia baca. Dan kalau Al-Qurannya ketika itu bacanya masih ngatog ya, bahasanya ngatog atau terbata-bata masih berat, bahkan ya kalaupun lancar ya belum benar-benar, kadang masih tertukar mana yang panjang mana yang pendeknya gitu ya, tertukar gitu ya walaupun dikatakan agak lancar gitu. Nah itu
Nah itu dia harus, seorang santri itu harus betul-betul ya, betul-betul membaca Qurannya. Ya jangankan ya seorang santri, ya standarnya seorang muslim itu bisa baca Quran. Standarnya seorang muslim ya bisa membaca Quran, kecuali kalau dia memang Allah anugerahkan mulut, tapi memang mulut itu memang belum bisa digunakan untuk mengucapkan, atau misalnya bisu ya gitu ya, udah itu mah, Kalau bisu kemana? itu mah uzur, itu mah bisu mah uzur kan. Oke, ada ya cara-caranya ada. Apa ya, Baca Al-Quran anu bisu. ya kalau bisu mah ya udah, dia tidak bisa mengucapkan ya sudah, itu mah uzur, udah emang Allah memberikan keterbatasannya segitu gitu ya. Atau kalau nggak bisu, Braille itu kan. apa, dia itu bisa mengucapkan tapi masih cadel gitu kan, masih cadel kan gitu Ada Braille. ya. Kalau itu juga sama, cadel diragam gitu. cadel juga ya, itu ya masih uzur itu mah. Walaupun kan ada ya ilmu kedokteran bagaimana mengatasi cara cadel itu supaya tidak cadel, apa, mengucapkan kata-kata itu ya, ada ilmu kedokterannya. Nah itu kalau ya dikasih uzur mah ya tidak bisa mengucapkan sama sekali lah, tidak bisa berbicara sama sekali, ya itu mah ya uzur, itu mah kumaha deui gitu. Kumaha deui gitu. Nggak ada yang dibatin ya. Jangan kan baca Al-Quran ya, ABCD oke kan tidak bisa diucapkan. Dibatin unggul bisa enggak? Ya kalau dalam hati ya bisa aja, dalam hati ya dia memahami isinya, kemudian bagaimana mengamalkannya gitu ya. Tentunya kalau berkaitan dengan ucapan sudah tidak bisa gitu. Kalau memang kemampuannya ya memang bisu dia, bisu ya gitu. Bagian butanya. Yang buta apalan palingnya. Justru yang buta ya dengan Ya, mendengarkan, apalan. dengan Belajarannya mendengarkan. apalan gitu ngapal. Kalau buta ya dengan mendengarkan Ini yang mendengarkan apalan. bisa. Ya banyak gitu ya. Saya itu punya teman yang apa itu namanya penyakit apa itu ya. Jadi bukan rabun. Matanya yang satu itu berfungsi. Matanya yang satu berfungsi, tapi matanya yang satu itu mata buatan dan dimasukin ya. Nggak tahu berfungsi atau enggak ya. Jadi mata yang satu berfungsi, yang satunya lagi itu buatan gitu ya. Sama Mas Slamet kan gitu. Satu buatan. Ya itu Hanya supaya nggak kelihatan buta kan. enggak, itu kan bukan karena buta asalnya juga. Itu kalau dia itu ya, dia itu saya lupa lagi itu ya, pengalaman 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu ya. Jadi bukan karena rabun dia mah, karena dia ada kecelakaan sehingga mengakibatkan matanya itu Saraf kan potong. ya, matanya itu harus diganti dengan mata yang buatan gitu Buatan manusia. ya, mata yang buatan, sehingga yang berfungsi itu matanya cuma satu, dia berkacamata gitu ya, gitu berkacamata gitu Bisa dukun. ya. Nggak jelas ya satu. Aduh gede oke. Ya itu mah beda lagi, itu mah karena kecelakaan si matanya cuma berfungsi satu, sehingga ya dikasih mata buatan buat ini melengkapi matanya. Supaya Oke. mewah lah gitu ya. Tapi dia bisa menghafal Quran ya, menghafal Quran, terus juga dia itu mah yang matanya berfungsi sebelah ya, menghafal Quran ya, dia bisa baca Quran itu mah. Nah itu terus juga ya itu ada teman saya ya, itu perempuan tuh ada itu udah lama nggak ketemu itu juga.
Nah itu ya, tapi dia bisa menghafal Quran, dia bisa Hafalan. sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Dia belajar salah satunya itu di Sarijadi gitu ya. Sarijadi ya nggak jauh dari yang suka saya ngisi di PT KZ itu ya, nggak jauh dari situ ya. Cuman ya saya belum ketemu itu ya, rumah Quran Bunda Aisyah itu belum ketemu Dikasih. ya, belum ketemu itu ya rumah Quran Bunda Aisyah. Saya belum. Yang dekat mah itu, yang dekat di mana, Jalan Rebab sana, Hah? Gatsu, Gatsu itu yang dekat ada, tapi belum pernah saya juga lihat ya. Ya terbatasan waktu ya, terbatasan waktu belum ke sana. Dan dia masih jadi ustadzah sekarang ya. Jadi ustadzah ya, menjadi guru ya, dia mengajarkan ibu-ibu gitu ya. Walaupun dia matanya ya Allah alam apakah emang berfungsi sebelah saja gitu ya, apakah yang mata buatan itu berfungsi atau cuman untuk melengkapi saja ya. Tapi dia bisa gitu ya. Terus ya memang kalau di muka bumi ini itu ada yang dia itu buta ya. Nah, kalau yang buta ya itu mah lewat pendengaran kan, tapi dia bisa menghafal Quran ya. Kalau kita lihat di TV atau di video-video di medsos, dia bisa menghafal Quran ya. Hafalan. Ya lewat inilah, walaupun mendengar cuma lewat audio lah, lewat audio atau lewat Dan dimasukkan ke dalam sendiri. video ya, ya dia bisa gitu ya. Tapi kita yang sempurna matanya, sempurna telinganya, sempurna lisannya ya masih berat ya, masih berat untuk mempelajari Al-Quran. Nah itu, itulah yang namanya ada ya sebuah penyakit, dan itu masih menjadi hijab ya buat kita, masih menjadi hijab, sehingga banyak di antara kita yang gak mau belajar kayak gitu ya. Nah, itu. Sampai belajar sampai Al-Araf. Iya, surat Al-Araf. Makanya saya katakan standar orang muslim itu adalah bisa membaca Al-Quran Bisa baca tahu makna. ya, bisa membaca Al-Quran. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran ya dia belajar. Kalau dia nggak mau belajar, dipertanyakan kemuslimannya. Dia muslim bukan, tapi nggak mau belajar Quran ya. Muslim nggak mau belajar Quran. Nah itu dipertanyakan kemuslimannya itu ya gitu. Karenanya tetap ilmu tahsin, ilmu tajwid harus kita ya, wajib kita ya. Beda mengucapkan, beda arti. Iya. Wajib kita belajar gitu. Mengucapkan yang salah aja kan bisa beda arti, bisa merusak makna. Kan Beda. itu yang tentunya harus kita belajar juga. Nah itu ilmu tahsin. Karena itulah sebagai wasilah jalannya. Ibaratnya sekarang ke Lemah Hegar ya. Lewat manapun kan bisa ya. Tapi Dekat. tapi tidak semua jalan itu bisa ke Lemah Hegar. Kan gitu ya. Ya lewat rel bisa, lewat jalan belakang bisa gitu ya. Lewat jembatan yang sudah jadi bisa ya gitu. Bisa jadi itu yang itu Iya, saya belum bisa itu. belum melihat, yang ininya udah ada. Udah. Itu Udah. itu bisa saja. Tapi ketika misalnya
lewatnya itu lewat Kircon, jalan dari sini, dari Mekarsari jalan sampai ke Geria lewat Kircon, pasti dia udah sampai duluan gitu ya. Belum tentu sampai gitu dia mah. Iya, belum tentu sampai, udah capek duluan ya, udah pegal duluan. Nah pasti itu juga ketika orang mendalami makna-maknanya ya harus juga belajar wasilahnya, yaitu belajar tahsin. Jadi harus belajar tahsin ya. Penjangnya itu teh. Dia harus belajar tahsin, wajib malah ya. Oleh karena itu, seseorang yang mempelajari makna-makna Al-Quran dan mengajarkannya, berarti dia sudah melakukan tujuan diturunkannya Al-Quran. Begitu juga orang yang mempelajari lafaznya kemudian mengajarkannya juga, dan dia juga mengajarkan maksudnya juga ya, maksud Al-Quran itu sendiri. Adapun orang-orang yang hanya mempelajari lafaznya saja, berarti dia hanya mengurus wasilah, dan perbandingan antara tujuan dengan wasilah tentu jauh berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan sebaik-baik dari kalian? Khairukum itu apa? Artinya khairukum itu amal yang paling baik dalam belajar dan mengajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Khatib ya, dalam Tuhfah Al-Ahwazi ya, Syarah Sunan At-Tirmizi. Konsekuensi dari hadis itu yaitu mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, bukan hanya mempelajari dan mengajarkannya, berarti harus mengamalkan ya. Ya. Seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia bukanlah ilmu hakiki, bahkan justru dapat menjadi bumerang baginya kelak di hari kiamat. Jadi bumerang ya. Quran itu hujjatul laka au alaik ya gitu. Kalau kita tidak mengamalkannya ya jadi bumerang ya. Nah itu kita ungkapkan keutamaan tahajud, tapi tara tahajud ya. Ungkapkan keutamaan saum Senin Kamis, tapi tara gitu ya. Sedangkan dia mengungkapkannya itu dia berprofesi sebagai ya ulama misalnya, atau ya minimal ustadz lah gitu, tapi tara mengamalkannya itu. Nah itu kan ya sama saja dengan bualan belaka gitu ya, itu bahasa namanya bualan belaka gitu ya, dan dia tidak mengamalkan. Orang itu dilihat contohnya kalau dia mencontohkan yang baik, dan dia juga mengamalkan yang baik, ya orang lebih tertarik ketika dia juga mencontohkannya, dia mengamalkannya. Kalau dia tidak mengamalkan ya bagaimana orang mau dicontoh ya, cuman bisa ngomong doang gitu ya, gitu omdo di sana gitu ya.
Nah itu. Karenanya akan tetapi bukan berarti qori lebih utama dari faqih. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila ada yang mengatakan konsekuensi hadis adalah bahwa qori lebih faqih atau lebih utama ya, lebih bagus, lebih paham dari orang yang faqih, maka jawabannya tidak. Karena orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW pada waktu itu adalah para sahabat. Ya. Para sahabat itu diantara mereka adalah fuqaha yang sangat paham dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga mereka mengetahui makna-makna Al-Quran lebih dalam, bahkan ya tanpa harus belajar. Karena ya dia sudah tahu tekstur bahasanya ya. Nah itu. Oke, juga ada tidak semua sahabat ya. Tidak semua sahabat itu ya menghafal Quran ya gitu. Ada ya yang disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya yang lain juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abdul Khattab, Umar bin Al-Khattab ya, atau Ali bin Abi Thalib ya. Pinter si Ali ya. Ya, Ali itu. Mantu Nabi. Ya. Umar bin Khattab dan sebagainya lah. Ya. Disebutin lah gitu. Ya semua khulafaur rasyidin itu ya, termasuk di antaranya ya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu ya itu dijelaskan tuh ya gitu, dijelaskan. Tapi ada juga kan yang tidak dijelaskan apakah mereka hafal Quran atau enggak ya. Wallahu a'lam. Artinya di antara para sahabat juga ada yang memang dia belum bisa menghafal Quran, ada yang masih bacanya terbata-bata, tapi satu, mereka keinginan belajarnya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Dan udah umuran ya, udah tua. Dan keinginannya itu ya benar-benar selalu terus belajar lagi gitu ya, nggak pernah merasa cukup, terus merasa lapar dengan ilmu. Nah makanya di antara mereka sudah memahami Al-Quran itu ya tanpa harus belajar bahasanya. Kalau di kita kan harus belajar bahasa Arab, sorof, terus juga balaghah, mantik ya, dan sebagainya gitu. Mereka diantaranya ada yang tidak perlu belajar, dan pemahaman mereka tersebut lebih dalam dibandingkan pemahaman generasi setelahnya yang mendalami Al-Quran dengan belajar. Dan kefakihan itu sudah menjadi tabiat para sahabat tuh. Para sahabat berarti diantaranya mereka fakih ya. Sudah jadi tabiat, bahkan jadi tabiat, jadi karakter ya. Karakter para sahabat itu ya radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang fakih ya. Oleh karena itu seseorang yang seperti mereka dalam memahami Al-Quran, maka ia mendapatkan bagian dari sifat mereka. Bisa dilihat di penjelasan Fathul Bari ya, secara ini berarti ya, secara Bulughul Maram ya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempelajari Al-Quran dari sisi makna-maknanya dan ia faqih terhadapnya dan mengamalkan hukum-hukum
dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian ia mengajarkannya kepada manusia, maka ini adalah amal yang paling utama dan pelakunya menjadi yang terbaik di tempatnya atau di zamannya. Maka ketika kita ingin menjadi yang terbaik, senantiasalah kita terus belajar Al-Quran, mendalaminya terus menerus. Kita senantiasa lapar dalam mendalami ilmu yang itu. Setelah beres mempelajari ilmu, ingin kita terus belajar ilmu lagi. Kita ingin terus dekat dengan majelis. Karena itulah bagaimana kunci suksesnya ya, karena dia senantiasa belajar dan mengajarkan. Itu paling yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok kalau saya lihat lagi ya waktunya nanti. Kalau nggak jadi ibadah asar ya paling setelah sholat Jumat, karena bisa jadi ya asar jadi lagi, karena ini kan teman atau ya ustadz yang biasa ngisi di sari jadi kan biasanya ngisi dia, cuman ternyata istrinya lagi sakit dan belum ada kabar lagi apakah sembuh atau tidaknya. Ya kita doakan saja ya, kita doakan saja ya. Jadi yang dekat sekolah enggak, sekolah SD yang itu dekat Yapari saudara ya, dekat Yapari apa nama masjid yang sini yang Cina ya, itu Al-Mukarramah ya. Kita doakan saja istrinya supaya cepat Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan kembali. Nanti saya akan saja, atau ya kalau saya tidak kesini pada Jumat berarti ya pada asar gitu. Oke, itu saja. Kalau Minkum ya doakan juga ini, karena satu lain hal saya kadang ya ketinggalan mic gitu ya gitu. Yang mudah-mudahan masih ada ya di masjid ya. Doakan masjid saja. mana? Itu di Muhajirin. Nanti Sama sama diambil dah. Itu mah kadang kalau ada yang ketinggalan suka ada wae gitu. Suka ada wae. Tinggalan casan ada, masih ada casan juga. Salah. Karena masih jamaah itu mah. Sini ya. Di kolonel jalan ya. Yang paling itu saja. Walafu minkum walafikum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina rahmah wa ilayka. Ada kopi di situ buka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.